Saya ucapkan terima kasih ya karena jenengan telah nonton video ini sampai di detik ini. Dan saya doakan mudah-mudahan videonya bermanfaat dan menjadikan kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, saya juga tidak bosan untuk mengingatkan kalau kita juga harus sering mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan para ulama dan diri kita sendiri, sebagaimana mereka telah mendoakan kita menjadi manusia yang selalu baik itu. Nah, ngomong-ngomong tentang kebahagiaan itu, saya sedikit dapat pelajaran dari sebuah filsafat stoikisme gitulah. Nah, di dalam filsafat stoikisme itu kebahagiaan itu bisa diartikan sebagai rasa syukur. Kalau saya contohkan dari sebuah kisah gini, ada kisahnya Abu Nawas sebenarnya. Nah, pada suatu hari ketika Abu Nawas itu sedang duduk-duduk santai, ngopi mungkin ya, zaman dulu. Tiba-tiba datang seorang temannya, sebut saja namanya Prasetyo. Nah, si Pras ini datang ke Abu Nawas lalu bukan meminta sih, tapi mengeluh dulu pertama. Dia mengeluh karena mempunyai rumah yang begitu sempit dan anaknya juga banyak, rumahnya sempit, pokoknya sumpek gitu. Lalu si Pras ini pengen punya rumah yang besar agar rumahnya tidak sumpek lagi. Lalu dia minta saran ke Abu Nawas. Tapi ya karena Abu Nawas ini adalah orang yang sangat bijaksana ya pada waktu itu ceritanya, sehingga dia juga sering dimintai saran oleh orang-orang di sana. Nah, saran Abu Nawas itu menyuruh si Pras untuk membeli rumah saja. Ya Bu, bagaimana ini saya pengen rumah besar karena rumah saya yang sekarang itu begitu sempit. Lalu Abu Nawas menjawab, ya sudah beli saja. Lalu si Pras menjawab, beli dari mana uangnya, saya nggak punya uang segitu. Lalu Abu Nawas memberi saran, kalau beli kambing mampu. Si Pras menjawab, mampu ya Bu. Ya sudah, beli satu kambing. Nah, setelah itu berjalanlah ke pasar si Pras ini dan membeli kambing di sana. Lalu kambingnya dibawa ke tempatnya Abu Nawas. Ya Bu, ini saya sudah ada kambing. Kambingnya mau buat apa? Ini kambing buat dibawa pulang, lalu kamu masukkan ke dalam rumah di ruang depan gitulah. Nah, intinya janggal itu si Prasetyo mendengar saran si Abu Nawas. Tapi ya karena Abu Nawas ini terkenal sangat bijaksana, sang raja pun selalu menaati saran dari Abu Nawas. Akhirnya si Pras ini pulang dengan bawa kambing. Dan Abu Nawas juga berpesan, setelah 3 hari kambing ini di rumahmu, kamu datang ke sini lagi. Nah, singkat cerita 3 hari sudah dan si Pras ini datang ke rumah Abu. Ya Bu, bagaimana kok ini rumahku malah tambah sempit, jadi kambingnya malah ribut sendiri gitu. Udah sempit tambah sempit. Tenang saja Pras, jawab Abu Nawas dengan santai. Itu masih syarat untuk kamu mendapatkan rumah yang begitu luas, rumah yang kamu inginkan gitu. Nah, Abu Nawas meneruskan dengan menyuruh si Pras ini untuk membeli satu kambing lagi untuk dimasukkan ke dalam rumah. Nah, si Pras ini ya janggal lagi, kok Abu Nawas begini ya, apa ini mengerjai saya ya gitu ya dalam hatinya. Tapi ya dia nurut saja. Akhirnya dibelilah satu kambing lagi, dimasukkan ke dalam rumah. Artinya tambah sumpek itu rumah. Setelah 3 hari, si Pras itu datang ke Abu Nawas lagi. Ya Bu, ini tambah sumpek ya, kotorannya di mana-mana sudah dibersihkan, tapi ya selalu ada lagi dan bau gitu. Lalu Abu Nawas bilang, tenang Pras, itu masih syarat. Syaratnya masih satu lagi. Kamu masih punya uang, masih. Coba beli 1 ekor sapi, lalu masukkan ke dalam rumahmu. Akhirnya tanpa berpikir panjang, si Pras ini belilah, menurut apa kata Abu Nawas. Setelah dicoba, setelah 3 hari dia datang ke Abu Nawas lalu marah-marah, ya Bu, engkau benar-benar keterlaluan, engkau mengerjaiku, rumahku menjadi sumpek,
suaranya berisik, anak-anak jadi ketakutan, rewel semua, pokoknya panas sekali. Ya sudah, sekarang kamu jual 1 ekor kambingnya, lalu kamu datang ke sini. Setelah 3 hari kamu datang ke sini. Akhirnya dijual 1 ekor kambing, dan Abu Nawas bilang kok si Pras, bagaimana Pras keadaanmu dan rumahmu? Ya lumayan lah, sudah hanya 2 ekor kambing, 1 ekor kambing dan 1 ekor sapi, jadi nggak sumpuk-sumpuk amat. Tapi ya masih bau sih, kotorannya besar-besar itu si sapinya. Ya sudah, kamu jual 1 ekor lagi kambingnya. Setelah hari kamu datang ke sini, bagaimana Pras keadaan rumahmu? Ya sudah agak lumayan lah, bau kambingnya sudah hilang, tinggal 1 ekor sapi yang sering nabrak-nabrak pagar itu sampai jebol itu. Ya sudah, sekarang jual saja sapinya, 3 hari kamu datang ke sini. Setelah 3 hari si Pras datang ke Abu Nawas, melihat keadaannya si Pras ini sudah senyum-senyum sendiri, sudah bahagia. Bagaimana Pras keadaanmu? Tanya Abu Nawas. Rasanya sangat lega ya Bu, rumahku terasa sangat luas dan bersih, tidak bau, tidak ada kambing, tidak ada sapi, pokoknya sangat luas, sangat nyaman. Lalu Abu Nawas tersenyum dan kisah pun selesai. Mungkin dari sebuah cerita itu kita sudah tahu ya kesimpulannya apa tentang kebahagiaan itu seperti apa gambarannya. Nah, saya ucapkan terima kasih ya karena telah juga mendengarkan cerita saya ini, dan tidak penting-penting amat juga sih sebenarnya, tapi untuk menyapa kalian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.